Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Faya ayyuhal jamaah, أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما بعد, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, rahmat, maghfirah, hidayah, inayah dan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Seandainya kita jadikan ranting-ranting sebagai pena dan lautan sebagai tinta, maka itu semua tidak akan cukup untuk hanya menuliskan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita hambanya. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita hatur limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memperjuangkan Islam ini dengan seluruh harta, seluruh tenaga, seluruh jiwa, segenap yang beliau punya, tetes darah, tetes air mata, tetes keringat, semuanya untuk Islam. Maka Islam ini menjadi harum, menyentuh seluruh penjuru negeri Islam. Akan tetapi mohon maaf, banyak di antara kita sekarang ini yang berjuang dengan sisa tenaga, sisa waktu, sisa pikiran, sisa dana, tapi mengharapkan Islam itu menang. Ketika kita pikirkan baik-baik, ini satu hal yang aneh, hal yang janggal, yang tidak sesuai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Rasulullah SAW Allah turunkan itu sebagai qudwah atau uswah untuk kita ikuti dan kita teladani. Maka dalam berislam ini kita harus meneladani Rasulullah SAW semaksimal yang kita bisa. Jamaah, pada kesempatan yang lalu kita sudah berbicara tentang definisi takwa. Maka pada kesempatan kali ini dan selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana cara supaya kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, atau apa saja ciri-ciri orang bertakwa sehingga kita bisa ikuti ciri-ciri tersebut, bagaimana kita menginstal masing-masing ciri-ciri itu dalam diri kita sehingga kita layak disebut sebagai orang yang bertakwa, sehingga lepas bulan Ramadan kita betul-betul mendapatkan titel orang-orang yang bertakwa. Jemaah, ketika kita sholat 17 rakaat dalam sehari, kita membaca satu ayat yang disebut as-sab'ul mathani, 7 yang berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah, yang disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala, yang disebut para ulama sebagai Al-Kafiyah, satu surat yang cukup untuk semuanya. Kita berdoa di sana dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita memuji-muji Allah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang apa sih? Yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat. Siapa mereka orang yang diberi nikmat Allah? An-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, para orang-orang yang jujur, orang-orang yang beriman, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang paling mulia adalah yang syahid di medan perang, tapi orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena ta'un, karena wabah, karena Covid-19 misalkan, orang yang tertimpa bangunan, orang yang meninggal tenggelam, seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan anak, semuanya syahid. As-salihin, dan orang-orang soleh. Bukan jalannya orang yang kau murkai, jalannya orang Yahudi yang mereka itu berilmu tapi tidak diamalkan. Bukan juga jalannya orang Nasrani yang beribadah tanpa ilmu. Orang Muslim itu ahlus sunnah wal jamaah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Perbuatannya berdasarkan ilmu, ilmunya dia amalkan. Itulah para orang-orang yang sikoh memegang
manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Shiratal mustaqim yang kita minta sebenarnya setiap hari, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan jawabannya dalam surat berikutnya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita minta di surat sebelumnya ihdina, nih jawabannya hudal lil muttaqin. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dua kali Allah menegaskan, ini hidayah yang kalian minta. Ini Shiratal mustaqim yang kalian minta. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Seorang profesor sekalipun, seorang doktor sekalipun ketika menulis disertasi atau tulisan apapun itu, ia pasti akan mengatakan tulisan saya pasti tidak luput dari kesalahan, maka kami mohon masukan dan koreksi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala raja di raja yang maha mengetahui segala sesuatu, yang paling berilmu dari seluruh makhluknya, yang paling berilmu dari segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal kitabu la raiba fih, kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, tidak ada kontradiksi sama sekali di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, pasti di dalamnya pasti banyak kontradiksi. Hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kitab ini hanya bisa dijadikan petunjuk oleh orang yang bertakwa. Memang Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi itu petunjuk umumnya saja. Tapi petunjuk khusus yang ada di dalam Al-Quran ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang bertakwa. Karena Allah sendiri yang berfirman, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, siapa itu orang yang bertakwa? Bagaimana cara jadi orang yang bertakwa? Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Langsung Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu ciri-ciri pertamanya, sifatnya adalah beriman kepada hal yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna, Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'lul mudhari. Pilihan fi'ilnya Allah menggunakan fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari ini dalam bahasa Arab adalah artinya present future tense, yang mana itu dikerjakan, terus-menerus dikerjakan dan akan terus-menerus dikerjakan. Bukan fi'lul madhi yang sudah dikerjakan. Misalkan saya sudah beriman kok, saya sudah dapat hidayah kok. Apa ada orang yang dalam hidup mengatakan saya sudah minum kok kemarin, sekarang saya tidak butuh minum lagi. Jadi keimanan dan ketakwaan itu adalah salah satu bentuk kata kerja aktif yang sekarang dikerjakan dan terus-menerus akan dikerjakan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dan akan terus-menerus mengupgrade keimanannya. Jadi orang yang bertakwa, pondasi utama dari ketakwaannya adalah iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertanyaannya, yu'minun itu apa artinya? Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari dalam kitabnya Al-Jami' Al-Bayan fi Ta'wili Ayatil Quran, beliau menyebutkan yu'minuna maknahu artinya adalah yusaddiquna, membenarkan. Jadi al-iman maknahu at-tasdiq. Ini yang diriwayatkan dari Imam Ar-Rabi' bin Anas. Al-iman maknahu at-tasdiq. Iman itu artinya membenarkan, mengakui. Kalau para ulama ahlu sunnah menyebutkan iman itu artinya tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, mengakui dengan lisan, wal amal bil jawarih, mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Dalam kitab Mausu'ah Tafsir disebutkan bahwa iman itu ada korelasinya dengan kata khosyah atau takut.
Karena iman itu seorang tidak bisa beriman, tidak bisa percaya kecuali dia memiliki ilmunya. Dan orang itu semakin berilmu, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ilmu yang dipelajari para ulama itu yang membuat mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya kita belajar ilmu ini? Tapi ilmu ini hanya sekedar penghias saja, tidak membuat kita semakin takut.